Kita coba lihat dulu dari segi drafting yang akan dilakukan oleh Onyx dan juga teman-teman dari tim RRQ, guys. Oke, kita akan lihat dulu sambil bentar, guys. Aku kamar mandi dulu bentar, izin ya. Izinkan ketua, mampir dulu ke kamar mandi ketua. Tidak ada yang bisa lari dari tinju Peseko. Hayabusa, Your team is banning. Ekorku ini sudah lama Your menanti team is lawan picking. yang sepadan. Atas kehendak langit, Your team is namaku akan picking. dipuja Ayo selamanya. kita bertarung sepuas hati. Dari air terkeruh, untuk kita Tujuh semua. bunga teratai paling murni. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Tinjuku tidak mungkin meleset. Kata-kata katanya. Nah, kata-kata hari ini dari Kak itu ya, dari Kak Eca ya. Janganlah jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna, guys ya. Itu kata-kata kemarin tuh, guys. Kita kasih buat hari ini lagi gak sih, bro? Ayo. Your team is Oke, banning. udah ada hero Iritel juga yang ternyata di pick, guys. Hype Crossbow bisa sangat-sangat mengancam tentunya di arah late game. Rasakan suara Your merdu Lagi dari dikasih penderitaan. space ya di arah early game. Kata-kata hari ini rambut gue pendek seperti hubungan gue yang jangka pendek, bejir. Eldil izin beraksi katanya. Jangan LPDI dong, hei Anda. Kau terlalu mencintai ciptaannya sehingga Tuhan cemburu memberikan luka kelas Tuan, bang. apa perintahmu? Your team is Kelas picking. abangku. Di antara gugusan bintang, Your Mang team Ea katanya Kak perjalanan Desi. Valkyrie dimulai. Kata-katanya bagus, bro. Kata-katanya hari ini masih ya. Saatnya memainkan Ujoy kah? drama dari kilatan cahaya. Joy diambil, guys. Joy diamankan. Electrifying Beats bisa menjadi sebuah senjata berbahaya. Namun Layla juga akan menjadi pick yang sepertinya akan diamankan Permisi, ya. buka jalan untuk Oleh serangan seorang Jess keadilan. di sana yang kini mencoba untuk memakai hero Layla ya. Izin belajar hero katanya. Izin belajar hero kah Bang Santos kah? Terus pakai apa, guys? Infokan Bang Santos pakai apa, bro? Buset, Biarkan pakai hero dunia baru ya. menjadi hidup. Nih nyoba-nyoba berhadiah kah, Bang? Oke. Kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Pertarungan yang keenam antara Onyx versus RRQ bakal teruji kembali. Lelaki tanpa ibu seperti boneka tanpa pencipta, tapi laki-laki tanpa ayah mentalnya susah. Apa tuh? Sudah tercipta kah? Izin pakai hero yang baru beli katanya. Wah, izin ya semuanya ya. Izinkan bang. Izinkan mendapatkan hatinya bang. Jangan lihat emblemku ya bang, katanya Bang Santos. Emang ada apa, guys? Ada apa ini, bro?
Lo Festival of Blood. Bunga-bunga apa itu bejir? Udah ada bunga-bunga wewangian kah? Boleh kah bang? Boleh. Mobile Legends. Langsung masuk aja ke Land of Dawn. Pertarungan ke-6 antara Onyx versus RRQ. Siapakah yang berhasil untuk memberikan kemenangan untuk gamenya di match yang kali ini? Onyx dan juga RRQ akan saling beraksi. Zeus kali ini dengan memakai Hero Lucas mencoba mengambil ke arah sebuah purple kah yang ada di area tengah sana. Dan juga permainan yang mencoba untuk memotong langsung sebuah catching minion yang ada di area top lane Zura sedang lakukan. Mencoba untuk mencari stack, nah mungkin rotasi harus dia lakukan. Dengan kita juga ada sebuah plate yang ada serang santas yang juga kini udah berhasil dilakukan. Mencoba untuk mengambil kakar sebuah lava golem. Yuzi memberikan sebuah persiapan menjaga serang Huhahaha agar bisa mengambil kakar sebuah lava golem dan sebuah range buff yang akan terancam dari serang Ziz yang harus mencoba berhati-hati. Yang mau pakai Lucas ini menjadi hero powernya ya, yang ternyata berhasil diambil untuk gamenya kali ini. Kita lihat RRQ mencoba untuk membuka beberapa pengambilan ke arah beberapa bab yang lain. Dan di area bawah kita lihat juga kali ini serang zombie seperti masih harus berhati-hati menghindari pertarungan dari serang Gears yang terus mencoba untuk mendekat. Dengan datangnya serang Diljin ini juga bisakah jadi masalah yang terjadi di area bawah sana. Sebuah Minion Fury bakal menjadi sebuah senjata juga utama untuk serang Diljin di sana. Mencoba memberikan beberapa buff tambahan atau darah tambahan ke arah serang Gears yang kini sedang mencoba untuk menjaga area, membuka beberapa peletingan lagi. Dan kita lihat juga di arah samping kali ini apakah bakal ada tembakan-tembakan yang membuat serang Santos pun bakal ke pressure ya. Yang pertama yang juga bentar lagi bakal muncul. Aliran kita lihat mulai membantu serang Santos bisa kini ke bagian top lane. Warga akan terbuka dengan masuknya seorang Yo di sana, membuka serangannya. Pukulan yang berhasil membuka sebuah first bolt. Seorang Zura cuek aja untuk game kali ini dengan harus lebih membantu ya. Sebuah area malah di area tengah dan ultimate pun juga kita terjadi. Mencoba menyambar langsung seperti ke arah seorang pemain. Pukulan pun kini akan dilakukan. Dan di saat itu ada sebuah Farki di sini juga bisa memberikan ancaman. Lumayan Dice yang juga kini datang membuat seorang Zura pun harus sendirian. Dan sayangnya pick off lain pun juga didapatkan oleh seorang Ziz di area tengah sana. Aku ikut, iya Bang Tommy udah aku catat. Ini si Ziz sudah dapetin pick off yang pertama untuk dirinya. Dan akan menjadi penyemangat, apalagi dengan keuntungan yang saat ini berhasil diambil. Santos membuka langsung Fury of Phoenix-nya kah untuk bisa mungkin mendapatkan karakter pemain. Sebenarnya lebih harus mempersiapkan karakter turtle-nya sih kalau dari segi ultimate, karena mungkin bisa nyari juga teman-teman dari tim RRQ yang sedang missing ya. Belum dengan seorang Huhaha ya, yang kini masih mencoba untuk mengejar, mencari kesempatan untuk bisa memberikan gengkingan. Namun seorang Livio tumbang dengan adanya seorang Zura yang berhasil membuka pukulan. Pukulan yang cukup bisa dimanfaatkan agar pasukan dari tim Onyx ini menyamakan keadaan dan mencoba untuk membuat seorang Freya pun kini respawn. Apakah berhasil membantu langsung ke bagian top lane dengan mencoba untuk mengambil kartu spot turtle yang ada di atas sana. Huhaha menggunakan sebuah retribution dengan begitu baik, tapi tertembak dengan cukup besar di sisi kehilangan cumek darah. Mungkin backupan lain pun juga terjadi, namun sayang seorang Dizzy pun gak ada yang lihat, sehingga harus malah membuat dirinya pun terkena sebuah panis. Dan masih ada sebuah efek dari sebuah Valkyrie scan. Apakah bakal menyambar karena serang Santos yang ada di arah top lane. Di saat sebuah tembakan pun juga tadi sempat mengenai, dan seorang Ziz menjalankan aksinya lagi untuk bisa mendapatkan pemain. Dan Huhahaha yang harus malah terkena sebuah panis. Dan Gears ini juga mulai mencoba untuk melihat satu kesempatan untuk bisa menghancurkan turut langsung di area bawah sana. Shieldnya perlahan bakal didapetin dan harusnya nambahin gold banget sih buat teman-teman dari tim Onyx sih. Di satu wave ini pun masih mencoba dijalankan di area tengah kali ini. Rotasi pun kini akan terjadi lagi. Santos bakal perlahan ke arah top lane, mencoba untuk membuka sebuah gengkingan dengan lubang yang harus malah berhasil diambil. Yo pun mencoba untuk kabur. Ada bantuan lain dari serang Daisy yang siap untuk bisa ngasih sebuah backup lain. Ada tambahan-tambahan darah yang mungkin bisa dibantu juga dari seorang Daisy ya. Namun kali ini Zura masih mencari stacknya. Dengan lihat ada sebuah tembakan juga tadi sempat dilakukan, tapi Gears juga mencoba memasakkan, bersaing di area bawah. Meskipun memang Gears ya dengan memakai Layla memang agak sulit juga di area early game. Meskipun memang ada sebuah range damage ya, yang juga mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bisa membuat irrital
kesulitan di game kali ini. Dan pancingan terjadi. Dilzy melakukan sebuah langsung Minion Fury dan harus membuat Daisy pun terkena sebuah eliminasi. Santos berhasil memberikan one last hit. Dan kini ada sebuah pick up lain yang bakal terbuka. Dan lihat zombie pun harus dalam sebuah bencana. Dua pick up pun kini diciptakan di tangan seorang Santos yang juga kini akan berhasil membuka satu buat triple kill untuk di area gamenya. Mario abis ini ada shot, ada guys. Dengan seorang OC yang juga harus tersambar dengan Death Russian Rush. Tapi kesempatan untuk bisa mengambil turtle pun juga kini terbuka lebar dengan seorang pemain yang ternyata dihidupkan lagi oleh teman-teman dari tim RRQ. Ini bakalkah membuat juga pasukan dari tim RRQ siap untuk bisa mendapatkan karakter yang berikutnya. Zero Station pun juga kini dilakukan. Zero mencoba membuka pukulan, tapi dengan attack speed yang begitu deras membuat seorang Yo pun memenangkan pertarungan. Dan lihat, ada pick up lain yang juga harus didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan mereka pun harus kehilangan turtle dengan retribution yang cukup baik untuk seorang Huhahaha pun lakukan untuk gamenya kali ini. Dan sepertinya akan mulai mencoba untuk berkomit lagi melakukan pertarungan yang ada di area bottom lane dengan Santos yang terus mencoba untuk membuka beberapa magic damage tambahannya. Ini perlahan mungkin bisa nyicil juga sih darah dari teman-teman tim RRQ ya. Apalagi dengan zombie yang kini udah berhasil ditumbangkan sebanyak 2 kali ya. Bisa menjadi masalah untuk dirinya. Akankah harus terkena sebuah panis tambahan? Namun Daisy memberikan bantuan. Sebuah efek Tunka berhasil terkonek di saat Dilzy tadi mencoba membuka sebuah Minion Fury. Untungnya ada sebuah penyelamat. Flicker menjadi sebuah alat yang berhasil serang Daisy lakukan. Dan hampir saja terkena Detonation Rush yang sempat dilakukan juga serang Case di area bawah sana. Coba memberikan ancaman tapi tambahan dari segi penghidupan ya. Ini juga kembali dilakukan sehingga memunculkan lagi teman-teman dari tim RRQ untuk siap bertempur di area bottom lane. Bahkan Grace pun kini harus tersambar. Muncul kabur, tapi OC pun berhasil membuka one last hit. Bisa tembakan lain pun juga terjadi dan seorang Lipio pun mencoba untuk kabur. Buat Revive bisa mencoba mengejar, tapi ada pemain lain yang mencoba menghamba. Seorang Yo pun kini dalam ancaman. Dan Dilzy pun mencoba menggapai seorang Yo yang kini masih ternyata pulang. Survive dengan darah yang memang masih cukup banyak. Kini juga pertarungan lain akan seperti terbuka, khususnya di bagian tengah. Seperti juga kini akankah dihancurkan di bagian sana. Bisa membuat ya teman-teman dari Timonik pun mendapatkan lagi sebuah objektif tambahan di gamenya kali. Dan ultimate terjadi. Sudah mendekat langsung ke area bottom lane. Ini bakal menjadi bencana lebih. Tapi sayangnya pemainnya pun dari area bawah ya. Langsung berhasil untuk bisa terkena sebuah eliminasi untuk timnya kali ini. 7. Kita lihat pemain sama-sama tumbang dari kedua tim. Cuma Rizky Gold lebih dikuasai oleh teman-teman dari Timonik karena mereka pun kali ini ya tadi udah berhasil dapetin sekitar bahkan 2 turtle kayaknya ya. Dan yang ketiga juga kini bakal muncul. Bisa sebuah Minion Fury pun dilakukan. Dia mencoba untuk kabur, tapi dengan space yang terlalu cepat ini bakal membuat seorang Dilzy pun masih terkena satu buah killing spree di bagian depan sana. Dan masih mencoba untuk membuka sebuah double kill ke tangan seorang Zura pun tersambar juga. Lihat seorang Yo yang juga kini sekarat. Apakah masih berhasil selamat? Santos terus menggunakan beberapa tembakannya membuat seorang Yo pun kini harus terkena sebuah panis. Shutdown dan killing spree pun terjadi. Dan Lord pun juga kini akan berhasil diambil di saat serang zombie pun harus sendirian di gamenya kali ini. Sendirian di bagian tengah dan harus mencoba untuk menunggu teman-teman dari Timonik pun untuk bisa melakukan ya sebuah team fight lainnya. Mencoba memancingkan juga dengan kini keberadaan dari sebuah Lord yang bakal mulai terkontes ya. Ada kontes yang sepertinya perlahan akan dilakukan. Dan kita ada seorang pemain yang berhasil dihidupkan. Seorang Yo kini akan mulai mencoba untuk menjaga lagi areanya di area bottom lane. Mencoba untuk bertukar sepertinya tempat, namun malah menjadi tempat di mana pasukan dari Timonik ya mempermulus sebuah turret untuk bisa mereka dapatkan. Kali ini udah berhasil membawa 3 turret ya. Dan tembakan pun juga terus terjadi karena serang zombie. Namun kali ini ada sebuah eliminasi. Dia juga langsung seorang Huhaha yang membuat diri pun gak berhasil selamat. Dan ada sebuah Wishing Legend mencari tambahan dari serang OC yang kini mencoba membuka satu buah tembakan. Tapi posisi yang gak cukup baik sepertinya harus Daisy rasakan. Hampir saja masuk dalam bencana. Nah, melihat dengan beberapa tembakan dan juga Detonation Rush tadi hampir saja berhasil membuat Daisy hilang cukup banyak darahnya di game kali. Dan Wave Minion pun mencoba dibawa lagi. Dan bersama dengan itu Gears mencoba mengamankan sebuah Malphite Gun kah? Oh, ini guys, bener guys, Malphite Gun ya. Ada Hesco dan juga Windtalker membuka pick up ketiganya, namun gagal untuk bisa kabur.
harus malah tersurprise dengan keberadaan serang Yo yang kini malah mencoba untuk membuka sebuah pick up lagi. Dan begitu dilakukan. Kita lihat dua orang pemain dari pasukan tim Onyx harus menunggu respon, dan kita lihat masih ada pemain lain yang mungkin bisa ditumbang ke serang Zura. Berhasil malah memberikan satu buah geprekan langsung ke Rossi di sana. Dan kini masih mencoba untuk membuka sebuah double kill, triple kill pun terjadi, dan kini apakah sebuah maniak pun juga berhasil dilakukan. Yo harus tertumbangkan dan ultimate pun dilakukan. Kini sebuah maniak tadi sudah sempat terjadi dan Sefek menjadi sebuah masalah lebih untuk pasukan dari tim RRQ yang kini harus kehilangan 5 orang pemainnya. Untuk gamenya kali ini Sefek yang berhasil dibuat Zura. Ini bakal menjadi sebuah ancaman besar buat pasukan dari tim RRQ di game sekarang. Mereka harus mencoba ya mengantisipasi seorang Zura untuk gamenya di match sekarang. Ada pemain yang harusnya memiliki durability yang cukup tebal ya untuk bisa menangkal penyerangan dari serang Zura yang kayaknya udah semakin jadi risky stuck. Namun sebelum Fury pun juga tadi sempat dilakukan DLC membuat ancaman monster kill. Dan serang Zura kembali terlihat sementara Farki di scan mencoba untuk mengejar keadaan, mencoba membawa serang Santos pun kini dalam bahaya. Namun DLC yang menjadi sebuah target berikutnya mencoba ke arah samping, memberikan bantuan lebih. Serang Ziz yang malah berhasil membuka sebuah tembakannya untuk bisa membuka lagi sebuah eliminasi. Dan kini haruskah memporak-randakan juga defense dari pasukan tim Onyx yang hanya misalkan 3 orang member, dan bahkan seorang Ziz gagal juga selamat. Harus tertembak dengan last hit tambahan di tangan dari serang Gear. Sementara di bagian top lane-nya Epic Crossbow yang kini mencoba dibuka juga bisa membuat sebuah masalah, dan jungler kedua tim ini sama-sama tumbang di gamenya kali ini. Ini bakal ngebuat dari segi pengambilan Karena Lord-nya cukup besar untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ, karena mereka punya masa yang cukup banyak. Belum ada serang Gear yang juga harus kehilangan langkah untuk bisa pulang karena belakang. Flicker gagal menjadi penyelamat, membuat dirinya pun harus tertumbangkan, dan ultimate pun juga kini terjadi. Siapakah yang menjadi penyambar untuk bisa membuat Zura pun melakukan lagi pengambilan? Udah 8 pick off ya. Zura kini berhasil ciptakan dan akan mulai mencoba untuk menambah ya beberapa serangannya ke arah depan. Bang ikut bang, boleh yang mau ikutan. Abis ini kita masih ada kosong kayaknya guys. Dengan kini persiapannya akan dilakukan, mencari pemain-pemain yang mungkin bisa diamankan. Setelah di bagian belakang lane dengan kasih minion dari serang Yo, mencoba untuk membuka penghancur ke arah turret yang ada di area bawah sana, dan zombie dan kini masih berfokus untuk bisa menjalankan platingan lagi dengan purple yang juga kini bakal mulai diambil. Menjadi tempat dimana purple diambil malah sama si Aussie ya. Dan Yo melakukan sebuah triple kill. Bagi Von Manek pun juga kini akan dilakukan. Posisi serang Zura pun kini dalam ancaman. Namun malah sebuah pick up dari serang Ziz didapatkan. Dan kini pembalingan keadaan yang harus malah membuat Onyx pun dalam bencana. Apalagi dengan gak adanya seorang Huhahaha yang masih ada di bagian top lane, mencoba menggunakan sebuah recall yang cepat, tapi pengambilan Karl pun juga cukup mungkin bisa didapat oleh teman-teman dari tim RRQ di saat menghancurkan karena sebuah base-nya pun juga kini akan langsung dilakukan. Oh my god, one last hit gagal terjadi. Secara guys pun harus juga melakukan sebuah dominasi. Defense pun masih terjadi bersama dengan serang Huhahaha yang melakukan sebuah double kill langsung di bagian tengah kali, tapi Lord pun diambil di tangan dari pasukan tim RRQ. Meskipun memang mereka pun harus mengikhlaskan 2 orang pemain untuk bisa tertumbangkan di game kali, tapi ini menjadi sebuah pertarungan yang worth it kayaknya karena pasukan dari tim Onyx ya. Ini juga tadi punya kesempatan yang cukup besar juga untuk bisa ngambil Karl Lord dengan cukup cepat di sana ya. Lordnya kini bakal mulai berjalan dan harus ke arah bottom lane. Dan 3 orang pemain kini tersisa. Namun seperti mencoba untuk memaksimalkan dari segi pertarungannya. Apakah akan ada permainan sebuah status yang mungkin bisa terjadi dan akan membuat pasukan tim Onyx kesulitan ya untuk mencari tempat di mana mereka bisa mempertahankan tempat mereka. Sayangnya kali ini ada 4 orang pemain yang mulai bergegas mencoba memantapkan diri agar turret di bagian bawah bisa dijaga dengan cukup cepat. Dan ini akan jadi masalah untuk pasukan dari tim RRQ yang sayangnya gagal untuk bisa memanfaatkan Lord pertama untuk bisa mereka tahan ya. Yang berikut boleh guys, abis ini kita masih ada 0-2 kayaknya. Maneuver yang tadi sempat dilakukan.
dan memberikan keancaman. Seorang DLG harus mencoba untuk kabur dalam pertarungan, tapi sepertinya masih akan berhasil ditumbangkan di tangan seorang zombie meskipun posisinya juga cukup baik untuk bisa terjadi. Dan sayangnya Zura pun harus hampir saja terkena one last hit. Dan kini mencoba untuk mengejar lagi. Dia mencoba memanfaatkan sebuah space dengan range yang cukup jauh, tapi Zura hampir saja tertembak. Sebuah Donny Lights tadi sempat dilakukan langsung yang bisa membuat sebuah ancaman untuk teman-teman dari tim RRQ ya, bisa rasakan. Namun dengan Withercrown juga tambahan, Aussie mencoba untuk mengambil momentumnya di game yang sekarang. Ini si Yo udah dapetin 11 poin kill ya, dan hanya cuma 5 kali tumbang guys. Menjadi pemain yang akankah mencoba memberikan HBD langsung. Dan apakah akan ada sebuah kumar terjadi? Dibangkitin guys. Aussie ya. Ini bakal membuat full 5 pemain sepertinya akan mulai bergegas untuk melakukan pertarungannya. Tapi sayangnya sendirian. Yokin harus berhati-hati. Coba untuk kabur. Parkir di set seperti digunakan, tapi gagal untuk bisa selamat. Zura membuka sebuah pukulan yang memang sangat kuat. Sehingga dengan kehilangannya seorang pemain ini bakal menjadi petaka ya buat RRQ. Apalagi mereka pun juga harus berfokus karena bentar lagi ada Lord yang mulai muncul lagi ya. Dan punya kesempatan tentunya untuk bisa mereka ambil sebenarnya dari segi Lordnya nih guys. Heavy Crossbow juga bakal jadi sebuah senjata yang cukup berbahaya, meskipun memang dari segi KD-nya juga si zombie ya ini masih tertinggal, namun item-itemnya udah semakin jadi dan akan membuat gearnya pun semakin kuat. Di saat tembakan pun juga tadi sempat dilakukan oleh seorang Aussie dari area belakang, membuka Donny Light dan Zura sudah masuk ke dalam sebuah jebakan. Namun sebuah Terfine Beast juga tadi sempat dilakukan, membukakan sebuah bencana untuk pasukan dari Marik yang kini harus malah terkena sebuah eliminasi karena serang pembernya. Dan dan Ceras berhasil juga terkonek. Belum lagi dengan Grace yang malah berhasil melakukan sebuah triple kill. Dabung sudah berhasil untuk dia kunci bersama dengan satu buah speed push yang juga terjadi. Zura pun juga kini harus berhati-hati, dikejar dengan langsung seorang Ipyo, dan ini bakal menjadi bencana jika seorang Ipyo harus mencoba untuk mengejar dan gak berfokus menahan kartu turretnya ya. Kartu turret yang kini harus membuat pasukan dari tim RRQ ya mendapatkan kerugian. Mereka harus kehilangan turret yang di area tengah ya. Di saat sebuah pengambilan kartu Lordnya pun juga kini sepertinya akan mencoba untuk mereka maksimalkan Lord yang kedua ya. Mereka berhasil diambil langsung di tangan dari pasukan tim RRQ. Namun Onyx yang kasih mudah, mereka mulai memperlihatkan ada pemain yang mencoba bergegas mengambil kartu Lordnya di sana. Sayangnya Retribution memang masih tersimpan dan ngebuat dari seorang Zeus ya masih cukup kuat untuk bisa memanfaatkan pertarungan. Dan kini Lordnya bakal mulai mencoba untuk masuk ke bagian bawah sana, dan akankah membuat Onyx ini dalam bahaya? Tersisa kita lihat ada 3 turret lagi yang harus mereka tahan. Dari segi endgame kayaknya memang masih sulit terjadi nih guys. Cuman pasukan dari tim RRQ masih punya kesempatan banget buat tiba-tiba bisa ngamanin karena gamenya. Apalagi dengan permainan yang lebih pasif. Mereka tunjukkan nunggu Lordnya untuk bisa masuk duluan. Dengan beberapa buff yang juga kini sedang mencoba mereka ambil, mempersiapkan kesempatan. Dengan pasukan dari tim Onyx yang juga kini harus berhati-hati. Tersisa kita lihat 3 orang pemain karena 2 orang pemain lain lebih mencoba untuk berfokus memanfaatkan sebuah speed turret ya. Di bencana, diseras, mencoba untuk melakukan sebuah buying time. Maneuver tadi sempat dilakukan seorang DLG tapi gagal untuk bisa membuat diri pun selamat. Ultimate pun kini terjadi, menyambar ke arah seorang seperti gagal dilakukan. Sayangnya Zura membuat sebuah kesalahan karena beastnya gak bisa ditahan, dan RRQ mengambil karena kemenangannya di game yang kali, dan Onyx pun harus berhasil dikalahkan. Gak ada yang lihat karena beastnya guys. Jadi shot lagi aja katanya Zura dapat sefek, tapi setauku dia udah dapat yang mania kemarin gak sih? Mukil amat. Dari tadi Montek gak pernah di backup katanya Deal. Player-playernya gak punya makro katanya. Kenapa guys? Mukil kah?
Maaf bro katanya. Ipos kah guys? Dari awal aku dirusuh-rusuh katanya. Iya mapnya nggak ada yang lihat loh guys. Padahal di situ tadi bisa punya peluang buat bisa kabur ya. Iya beneran ternyata Rafa bisa ngidupin orang ya guys. 3 silver terjadi ke arah Aussie, Daisy dan juga seorang zombie ya. Dengan MVP dari seorang Yo dan juga ada seorang Ziz ya yang berhasil dapetin emas. Sebuah kita dari tim lawannya, Santos berhasil mendapatkan emas juga dengan MVP dari seorang Zura ya. Berhasil membuka Civic memang, cuman setauku ya. Nanti kita coba tanya sama Kak itu ya. Setauku kalau yang udah dapat nggak bisa deh. Kalau dapat nggak bisa dapat lagi. Iya, yang ku tahu sih itu sih guys tadi guys. Ada yang dapat kah? Katanya belum dapat guys. Setauku belum ya, setauku ya. Cuman kita hilangin dulu aja deh. Kita hilangin dulu biar nggak salah guys. Langsung tanya, iya lagi ku tanya ya. Ini 29 sama 29 sih guys. Dari segi poin kill sama ya. Durasi pertandingan 18 menit 41. Padahal tadi cukup sulit ya buat bisa ngamain ke arah base-nya. Cuman ada miskomunikasi yang terjadi sehingga malah ngebuat base-nya pun bisa didapatkan ya. Dan malah membuat RRQ mengambil ke arah kemenangan.